Saudara Presiden Joko Widodo mengingatkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk fokus bekerja menurunkan harga minyak goreng. Hal itu disampaikannya menanggapi tindakan Zulkifli Hasan yang meminta warga memilih putrinya saat pembagian minyak goreng di Lampung. Presiden Joko Widodo kembali memperingatkan para menterinya untuk fokus menjalankan tugas dan pekerjaannya masing-masing, utamanya yang terkait pangan dan energi. Secara khusus, Jokowi meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan fokus menurunkan harga minyak goreng. Semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000. Paling penting itu tugas dari saya itu. Pernyataan Jokowi itu merespon kegiatan Zulkifli Hasan yang membagikan minyak goreng di Bandar Lampung sambil mempromosikan anaknya, Putri Zulya Safitri, agar dipilih dalam Pileg 2024. Katanya ada minyak kita, murah ya? Nah, disuruh beli berapa? 10.000 dapatnya 2 liter. Udah bawa uangnya 10.000 udah bawa. Nah, uangnya nggak usah di kantongnya aja, dikantongi. 10.000 yang nanggung Putri, tuh Putri. Tapi nanti milih Putri ya. Oke. Nah, kalau milih Putri ntar tiap 2 bulan ada deh ginian. Betul nggak? Setelah dikampanyekan ayahnya, sosok Putri Zulya Safitri langsung menarik perhatian publik. Berdasarkan penelusuran Kompas TV, perempuan kelahiran 13 Mei 1988 ini menempuh pendidikan di Sekolah Bisnis Manajemen ITB dan Australian National University. Putri saat ini menjadi Wakil Ketua Umum DPP Perempuan PAN. Putri merupakan calon anggota legislatif PAN daerah pemilihan Lampung 1. Juru bicara PAN, Dimas Prakoso Akbar menyebut kapasitas Zulkifli Hasan dalam acara itu sebagai Ketua Umum PAN, bukan Menteri Perdagangan. Kegiatannya juga diinisiasi diselenggarakan oleh partai, sehingga dinamakan Operasi Pansar Murah, bukan merupakan kegiatan dari kementerian. Sebagai pembantu presiden, para menteri harusnya mendahulukan amanah dari presiden serta kebijakan bagi kepentingan rakyat, bukan partai politik atau kelompok tertentu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana Partai Amanat Nasional PAN menanggapi teguran ini? Kita akan bahasnya bersama Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dan peneliti SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Iya, saya ke Bung Viva dulu. Bung Viva, apa komentar Anda terkait dengan kampanye, meskipun di acara PAN ya, terkait dengan bagi-bagi minyak goreng, Menteri Perdagangan, kampanye, tapi justru ditegur oleh Presiden? Ya, yang pertama ini bukan acara kementerian, tapi ini adalah acara partai, sifatnya internal, dilaksanakan pada hari libur dan tidak melibatkan ASN. Karena ini bersifat internal, maka yang diundang adalah pengurus partai, kemudian saksi-saksi yang nanti akan kita tetapkan di TPS pada waktu pemilu nanti, dan basis konstituen kita, serta simpatisan. Yang ketiga, ini minyak dibeli oleh saudara Putri. Jadi minyak ini tidak gratis, tapi dibeli oleh Putri pada salah satu distributor, kemudian Putri membagikan secara gratis ke basis konstituen. Jadi saya rasa dalam perspektif peraturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar, karena ini tidak ada abuse of power, tidak ada penyimbangan kekuasaan. Dalam perspektif etika memang ini banyak versi, Mas Aiman. Ya. Karena Bang Zulkifli Hasan di samping menteri juga ketua umum partai. Ketua umum partai bertanggung jawab, bertugas untuk melakukan konsolidasi internal dalam rangka apa? Mengembangkan nilai elektoral partai. Bang Zulkifli Hasan adalah dulu pernah menjadi anggota DPR RI di Lampung 1. Jadi saya rasa konteks kampanye itu juga bisa diperdebatkan, karena sekarang ini menurut peraturan KPU sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 adalah fase verifikasi administrasi dari
calon peserta pemilu. Jadi karena ini bersifat internal, konteksnya bukan untuk melakukan kampanye, tapi ini adalah merupakan instruksi dari Ketua Umum kepada basis konstituennya memilih putri. Jadi, ya saya harus tanyakan ini Bung Viva, artinya tidak ada yang salah yang dilakukan oleh Ketua Umum Anda, menurut Anda? Ya ini memang banyak variasi, banyak perspektif, tapi kalau menurut kami berusaha agar apa yang dilakukan oleh internal partai politik, karena ini menyangkut internal partai politik, tetap pada rambu-rambu peraturan perundang-undangan. Soal variasi terhadap perspektif, bagaimana caranya untuk melakukan penilaian, itu memang banyak versi. Banyak ya, oke baik. Masih banyak versi. Tetapi menurut kami, ini bukan kampanye, karena ini sifatnya adalah merupakan konsolidasi internal partai, yang melibatkan pengurus partai. Masa bukan kampanye, Bung Viva, orang ada tiap 2 bulan bakal ada gini-gini lagi deh, itu kan kampanye. Nanti ya, kalau terpilih, itu kan melibatkan masyarakat, Mas. Kalau terpilih Putri namanya pakai Fanta ya. Kampanye itu kan melibatkan masyarakat, tapi ini Ketua Umum yang bicara, itu instruksi, ya kan? Dan Bang Zulkifli Hasan. Baik. Jadi itu instruksi bukan ajakan untuk memilih. Karena kan begini, itu instruksi ajakan untuk memilih. Saya agak bingung juga nih, karena kan kalau seandainya Putri terpilih, maka akan ada gini-gini lagi. Maksudnya gini-gini lagi itu ada pembagian lagi minyak goreng. Itu kan jelas kampanye, Bung Viva. Tidak usah bingung, Mas Aiman. Ini bukan pada fase kampanye. Ini masih fase verifikasi partai politik. Yang kedua, kalau kampanye itu kan melibatkan masyarakat luas. Ini sifatnya adalah acara internal partai yang melibatkan pengurus partai dan basis konstituen. Kalau di PAN, setiap ada program-program sosial, utamanya selalu melibatkan pengurus, dan yang kedua, basis konstituen. Agar apa? Proses migrasi pemilih itu tidak terlalu tinggi. Karena faktor utamanya, dalam setiap pemilu, suara caleg lebih besar daripada suara partai. Jadi PAN itu sangat konsen terhadap kualitas dan perjuangan caleg di dapil. Oke, baik. Setiap tradisi, siapapun ketua umumnya di internal PAN selalu mensosialisasikan, nanti pilih A, nanti pilih Viva Yoga di dapil ini. Itu baik. Saya berikan kesempatan sekarang ke Bung Saidiman. Bung Saidiman, ada komentar soal ini? Saya nggak perlu tanyakan lagi sih. Ya, saya kira memang secara legal tidak ada masalah. Tapi saya justru saya tanya dulu deh, itu kampanye bukan sih menurut Anda? Anda lihat videonya ya? Iya, saya lihat videonya. Tapi ya apapun yang dilakukan oleh para politisi sebetulnya adalah nggak ada masalah kampanye sih. Bagian dari kampanye sebetulnya, bahkan ketika ia melakukan tugasnya sebagai seorang menteri. Betul. Tapi kalau dikatakan bukan kampanye kan juga rasanya ya nggak gitu juga sih. Iya. Betul ya? Iya. Dan komentar Anda betul bahwa tidak ada unsur yang dilanggar di sini, tidak ada undang-undang, meskipun secara etik apakah itu bermasalah? Saya justru melihat dari pesan dari Pak Jokowi sebetulnya bisa dibaca bahwa kita ini tidak sedang ada dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan posisi Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan ini sangat penting. Dia menempati posisi yang sangat penting. Kita sedang menghadapi ancaman inflasi, kita sedang menghadapi ancaman ekonomi dan seterusnya, dan yang seharusnya yang garda terdepan yang menyelesaikan persoalan itu, termasuk persoalan yang sekarang dikeluhkan oleh warga masyarakat tentang kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, itu mestinya adalah bagian dari tugas. Tapi saya harus fair juga, kan nggak apa-apa juga namanya ketua umum partai, kan kampanye nggak ada masalah dong. Ya, saya setuju dengan itu. Tetapi kalau kita melihat pesan dari Pak Jokowi ini ada persoalan yang sangat besar yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, dan Pak Zulkifli Hasan mestinya dalam sebulan pertama ia sebagai Menteri Perdagangan mungkin mestinya lebih fokus terhadap persoalan yang sedang kita hadapi ini. Ada sejumlah negara yang bahkan diprediksi akan bangkrut karena inflasi dan seterusnya ya. Dan Sri Lanka salah satunya. Baik. Jadi soal patut tidak patut, soal pantas tidak pantas, begitu ya Anda mengatakan itu ya? Ya, saya kira itu. Oke, Bung Viva, ada komentar soal ini? Nggak pantas rasanya atau bahkan nggak patut rasanya di tengah masa sulit seperti ini, Pak Zulkifli Hasan yang ketua umum PAN ya, kebetulan ketua umum PAN, yang juga Menteri Perdagangan bagi-bagi minyak goreng di saat seharusnya bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, bekerja lebih cerdas. Pemberian minyak goreng gratis itu bukan monopoli Partai Amanat Nasional, Mas. Jadi
setiap warga negara, asosiasi, organisasi, bahkan partai politik punya hak yang sama dengan PAN untuk melakukan hal yang sama. Jadi ini tidak eksklusif. Jadi bukan soal pantas tidak pantas, tapi ini karena memang betul-betul merupakan acara internal partai gitu loh. Dan soal perspektif orang ya memang perlu saya jelaskan di sini bahwa salah satu tugas dari Menteri Perdagangan adalah menurunkan harga minyak curah kemasan. Sekarang ini belum 1 bulan, di seluruh atau sebagian besar Pulau Jawa, Aceh, dan Sumatera Utara sudah stabil sesuai dengan instruksi Pak Presiden bahwa minyak curah kemasan 14.000 per liter. Nanti akan ekspansi ke beberapa provinsi yang lain. Dan Menteri Perdagangan fokus dengan tugasnya bagi Partai Nasional sesuai dengan instruksi Pak Presiden agar berharap Menteri Perdagangan ini fokus bekerja. Sekarang sudah ada proses untuk perbaikan harga terutama di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera, dan nanti diteruskan dengan seluruh provinsi yang lain. PAN tidak akan mengganggu ya kinerja Kementerian Perdagangan. Bahkan PAN berharap nanti dapat membantu agar proses kinerja Menteri Perdagangan bisa berjalan bermanfaat buat masyarakat bangsa dan negara. Terakhir ke Bung Saidiman, apa yang bisa Anda sampaikan? Pesan apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ada kampanye, saya katakan kampanye, yang kemudian dilakukan Menteri Perdagangan, yang kebetulan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, tapi kemudian ditegur oleh Presiden Jokowi. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Saya kira dari sisi Presiden itu yang tadi bahwa ada memang situasi yang sangat penting yang sedang kita hadapi. Yang kedua, saya kira kalaupun ada persoalan di tingkat internal partai untuk menaikkan popularitas misalnya, saya kira posisi Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan justru adalah posisi yang paling pas untuk justru membuktikan bahwa PAN bisa bekerja, PAN bisa memberikan kontribusi yang besar di saat negara kita sedang menghadapi ancaman sebagai Menteri Perdagangan. Saya kira mestinya bentuk kampanye justru bentuk kampanye melalui kebijakan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Baik, terima kasih. Terakhir mungkin Bung Viva, terakhir singkat saja apa yang bisa disampaikan soal ini? Ya, artinya ini tidak eksklusif untuk PAN saja. Seluruh partai politik juga bisa punya kebebasan untuk menggunakan kegiatan-kegiatan sosial, apakah itu dalam komoditas minyak goreng, beras, bawang, dan lain-lain. Karena selama ini bagi anggota legislatif itu selalu membantu pemerintah di dalam sosialisasi untuk perbantuan sosial melalui dana APBN dan dana APBD. Dan itu bagi anggota legislatif sudah mentradisi dan biasa. Dalam rangka apa? Agar aspirasi rakyat itu bisa didengar dan diperjuangkan dalam bentuk kebijakan. Yang jelas nggak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, lalu kemudian juga uangnya dari uang sendiri atau uang partai, tidak boleh menggunakan uang negara, itu kemudian dijaga. Soal patut atau tidak patut tentu persepsi yang lain, dan soal teguran presiden juga menjadi hak prerogatif dari presiden. Tentu itu menjadi hal yang fakta yang kita lihat. Terima kasih Bung Viva Yoga Mauladi dari Partai Amanat Nasional, lalu Bung Saidiman Ahmad dari SMRC. Terima kasih, selamat malam. Thank you. Sehat selalu. Terima kasih.